Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu pihak KSNTM yang terhormat, perkenalkan nama saya Devi Ofismula Saputra dari Teknik Pengolahan Migas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang berjudul optimasi kondisi operasi gas kontaktor di kolom absorber terhadap pemisahan air dalam wet gas dengan metode pendekatan SPNHISIS. Nah, untuk penulis saya sendiri, di sini ada saya sendiri, Devi Ofismula Saputra, bersama rekan-rekan saya, Eliza Putri Kartika Bangun, Pandi Aisyah Alfarfa, dan Tun Sriana. Nah, untuk presentasi kali ini berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Dikarenakan ini presentasi satu arah, jadi untuk sesi tanya jawab tidak diadakan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, gas alam sering mengandung uap air yang dapat menimbulkan korosi, pembentukan hidrat, dan menurunkan kualitas gas. Untuk mengatasinya, digunakan proses dehidrasi dengan trietilen glikol sebagai penyerap uap air. Namun, pada kondisi operasi aktual, efisiensi penyerapannya masih belum maksimal sehingga kadar air dalam degas masih tinggi dan berpotensi mengganggu keandalan sistem. Gas glikol kontaktor merupakan alat utama pada proses dehidrasi gas alam yang berfungsi memisahkan uap air dari aliran wet gas menggunakan trietilen glikol sebagai penyerap. Namun, kondisi operasi aktual sering dijumpai bahwa kadar air pada gas keluaran atau dry gas masih cukup tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu TEG terhadap kandungan air dan metana pada gas keluaran, sehingga dapat diperoleh kondisi operasi terbaik menghasilkan dry gas dengan tingkat karbonian yang lebih tinggi. Nah, untuk metodenya sendiri, data yang dikumpulkan meliputi temperatur, tekanan, laju alir molar dan massa, serta data pendukung seperti komposisi wet gas, spesifikasi dry gas, dan karakteristik trietilen glikol sebagai pelarut. Kemudian dilakukan variasi temperatur dan tekanan pada kolom absorber, guna untuk memperoleh efisiensi penyerapan uap air tertinggi. Simulasi proses dilakukan menggunakan Aspenhasis dan data hasil observasi divalidasi dengan kondisi aktual, plan dengan toleransi kesalahan kurang dari 10%. Untuk rumusnya sendiri, formula menghitung efisiensi penyerapan itu ada kandungan H2O pada wet gas dikurangi kandungan H2O pada dry gas per kandungan H2O pada wet gas kali 100%. Nah, di sini terdapat grafik pressure, temperatur versus efisiensi. Grafik ini menunjukkan tren peningkatan efisiensi secara linier saat tekanan naik dan temperatur turun. Pada tekanan rendah gas dan temperatur tinggi, efisiensi hanya sekitar 88,79%. Ketika tekanan dinaikkan sehingga sekitar 409 psi dan temperatur diturunkan hingga 109 derajat Fahrenheit, efisiensi meningkat hingga 90,79% pada simulasi lanjutan. Dapat dinyatakan bahwa kombinasi tekanan tinggi dan temperatur rendah memberikan kondisi paling optimal untuk proses absorpsi air. Nah, untuk di sini ada tabel. Nah, hasil simulasi pada dry gas kontaktor menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan air itu sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur operasi. Di sini, pada kondisi aktual, efisiensi penyerapannya hanya 88,79%. Nah, untuk hasil yang terbaik, di sini terdapat 90,79%. Hal ini dikarenakan naiknya tekanan dan penurunan temperatur. Peningkatan efisiensi ini terjadi karena tekanan tinggi memperbesar driving force perpindahan massa antara gas dan pelarut, sedangkan temperatur rendah menurunkan tekanan uap air sehingga proses absorpsi lebih efektif. Untuk kesimpulannya sendiri, efisiensi penyerapan air sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur operasi pada gas glikol kontaktor. Kondisi aktualnya ini memiliki efisiensi 88,79% dan meningkat menjadi 90,79%. Setelah dioptimasi dengan cara menaikkan tekanan dari 377 PSI menjadi 407,4 PSI dan menurunkan temperatur dari 113,1 derajat Fahrenheit menjadi 109,1 derajat Fahrenheit. Pengaturan kondisi operasi tersebut meningkatkan driving force dan rasio LG sehingga proses absorpsi lebih efektif dan menghasilkan produk dengan tekanan air dalam gas yang lebih kecil. Hasil penelitian ini dapat digunakan pada industri gas untuk meningkatkan efisiensi penyerapan glikol terhadap air yang dapat dalam wet gas. Nah, sekian presentasi dari saya. Izin Bapak Ibu pihak kesehatan yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.